tanggal 2. Ternyata semua tahu ya, pada waktu kita nonton film itu, baru sedikit ada komentar-komentar, dipanggil dokter bahwa Gusola kritis. Nah, ternyata malam itu juga Gusola wafat. Jadi intinya tanggal 2 selalu yang disebutkan itu tanggal 2. Jadi tugasku udah selesai katanya. Udah selesai membuat film itu. Membuat film itu. Jadi pas selesai kalian sudah lihat, dua-duanya sudah lihat, NU Muhammadiyah udah lihat, ya sudah. Kemudian Gusola wafat. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Masya Allah, Bunda. Kita di sini merinding dan terharu, Bunda, mendengarkan ini gitu. Yang banyak orang tidak tahu ya. Jadi beliau menginginkan kemesraan ini terjadi dan alhamdulillah kejadian benar gitu. Nah, nanti kita akan bahas lagi, Bunda, detail-detailnya selama proses syuting ini apa saja nanti kata beliau. Sekarang kita ke Mas Andika nih, Mas Andika. Ketika Mas Andika waktu itu dapat tugas jadi Pak Sukri dan dari Gusola langsung di atas 7 gitu, sehingga bola panas ke Mas Andika. Terus kemudian apa yang ada waktu di perasaan Mas Andika dan apa yang dipersiapkan, Mas? Moga Mas Andika. Waduh. Terus terang pada waktu itu sehabis kita berkunjung ke Kiai Salah di Jombang di Tepu Ireng, memang begitu ada tugas yang harus kita kerjakan, film itu luar biasa beratnya sebenarnya, Mas Era. Dan waktu itu pun kita sudah kebayang, kita menyelesaikan satu film satu kiai aja susahnya kayak gitu ya, beratnya seperti itu. Lah ini dua kiai loh ini, yang kiai besar yang harus kita selesaikan dalam satu film waktu itu. Nah, sudah bayang lah waktu kita mau produksi, memang risetnya pasti luar biasa detailnya yang kita harus tahu ya itu. Yang kemarin waktu kita breakdown semua data itu tidak mudah waktu kita pertama kali, dan sempat waktu kita nge-breakdown pertama kali kan film itu jadi 3 jam waktu itu, dan dari 3 jam itu pun kita aduh ini nggak mungkin nih film 3 jam terlalu lama waktu itu kita juga sempat menghadap Pak Haidar juga, Pak ini kemungkinan filmnya agak mundur karena memang risetnya kita mesti benar-benar nggak bisa sembarangan nih kita waktu riset gitu ya. Jawaban Pak Haidar juga waktu itu, saya maklum Mas Andika, film satu ulama saja luar biasa susahnya, apalagi 2 ulama, juga gitu jawabannya sama. Gitu. Nah, di persiapan kita memang di situ tantangan kedua adalah waktu itu karena kami harus mempersiapkan produksi, berarti yang harus saya siapkan nomor 1 salah satunya adalah mencari sutradara. Gitu. Mencari sutradara itu kita harus menemukan sutradara yang betul-betul tahu tentang dunia dua organisasi, dari NU maupun dari Muhammadiyah, dari Tepu Ireng maupun dari Muhammadiyah gitu. Nah, ini cukup sulit sekali waktu itu gitu. Untuk mencari untuk mencari sutradara ini. Dan waktu itu juga kita cari 1, 2, 3, memang saya agak ragu untuk apakah bisa benar nggak ya ini untuk menyelesaikan film ini dengan baik, karena kalau tidak ini jadi bukan risiko besar buat kita juga kalau film ini tidak sesuai ininya ya, sesuai skenarionya. Nah, waktu itu akhirnya kita ketemu Mas Sigit Aryansyah akhirnya, dan beliau ternyata orang yang pernah di Pondok ya, dia juga pernah tinggal dan tahu tentang Muhammadiyah gitu, dan beliau ngajinya pun luar biasa dan tahu betul hukum-hukum Islam terutama gitu. Jadi wes mantep lah saya dengan Mas Amin, saya sampaikan waktu itu, wes Mas ini kayaknya kita mantep deh dengan Mas Sigit, dan sempat kita soal Pak Sukri, soal Kiai Solah waktu itu, dan alhamdulillah di-approve beliau sebagai sutradara, dan itu sudah lega kedua, saya sudah selesai gitu. Nah, tinggal satu lagi nih tantangannya waktu itu. Ini syuting
pasti tidak cepat. Syuting ini pasti akan memakan waktu cukup lama karena 2 location di Jogja maupun di Jombang yang pertama. Yang kedua pasti akan melibatkan kolosal. Nggak mungkin nggak, karena di 2 cerita ini melibatkan banyak cerita dan banyak orang gitu. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita lagi. Kita mencari talentnya. Kapan kita mesti mulai start untuk casting waktu itu, dari mana aja castingnya. Tapi kita sudah sepakat bahwa semuanya harus dari internal, baik dari internal Tebu Ireng maupun dari internal Muhammadiyah. Dan alhamdulillah kita bisa menemukan bintang-bintang itu. Dan ini justru luar biasa. Kalau bintang film ngetop sih biasa gitu ya. Kalau ini dari kalangan kita sendiri, dari Duria, dari anggota Muhammadiyah juga banyak, dari guru-guru ikut terlibat semuanya, dan alhamdulillah ternyata mereka hebat sekali beraktingnya, dan itu kebanggaan tersendiri bagi kita semua gitu. Nah, di produksi film ini gitu. Mungkin itu yang terakhir, ini tantangan terakhir waktu kita edit film juga kita agak berat gitu. Karena di film kita ini waktu edit, film yang sangat panjang, waktu kita potong semua penting, jadi kita juga bingung mau potong yang mana gitu. Nah, ini menjadi tantangan lagi, dan alhamdulillah, dan alurnya sekarang filmnya jauh lebih bagus, dan secara color grading, secara edit, ini semua alhamdulillah. Audio 5.1 kita sekarang sudah, insya Allah besok setelah pandemi ini film kita bisa langsung kita saksikan di bioskop juga, selain kita memang sudah berjalan di pop-up. Kira-kira itu Mas Era. Iya, sebenarnya bulannya sangat panas ya, betul gitu ya. Bagaimana itu ya. Alhamdulillah, saya yakin sih ini memang doa juga dari Abah Yai masuk ke sehingga kita mendapat kemudahan Mas Andika ya. Oke, sekarang kita akan ke Mas Ipang nih. Mas Ipang. Assalamualaikum Mas Ipang. Waalaikumsalam. Iya. Mas Ipang waktu dengar film ini dari apa dari Ibu? Oh, gitu ini gitu. Gimana? Pertama kali dengar gitu. Dari Ibunya. Dari gimana putus-putus? Oh, waktu pertama kali, akan bikin film ini, itu siapa? Dari Abah, dari Ibu? Dari Bapak. Pertama kali mendengarnya. Dari Bapaknya. Pertama kali apa yang ada di pikiran Mas Ipang ketika, ini gitu. Coba ceritain Mas, dari sisi Zuria ini sebagai cicitnya. Ini kok tiba-tiba bermasalah. Yeah. Oh. Nanti kita akan saksikan teman-teman dari sisi Zuria itu gimana sih film ini. Gitu ya. Saya Mas Ipang. Waktu dengarkan itu pertama kali mau dibikin ini gitu. Apa yang dilakukan Mas Ipang? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Safi, Ibu saya, kawan-kawan semua. Saya pertama kali mendengar tentang rencana untuk digarapnya film ini tentang jejak langkah 2 ulama ini. Sebenarnya awal-awalnya saya agak khawatir ya, karena ini kan cerita tentang sosok 2 ulama besar. Tapi begitu diceritakan tentang skenarionya, jalan ceritanya, saya menjadi sangat optimistis karena mengingat tadi yang seperti itu saya sudah sampaikan bahwa memang kita ini butuh sesuatu yang menyejukkan, yang bisa mempersatukan. Jadi kita melihatnya bukan dari perbedaan, tapi dari persamaan. Perbedaan pasti ada, tapi persamaan jauh lebih banyak. Nah, inilah yang sebenarnya kita rindukan bareng-bareng. Kebetulan memang saya juga sehari-hari interaksinya banyak sekali, baik dengan kawan-kawan Nahdlatul Ulama maupun dengan kawan-kawan dari Muhammadiyah. Jadi, menurut saya, hal-hal inilah yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal persamaan seperti ini yang memang diperlukan di bawah. Ya, sebenarnya nggak cuma di bawah, tapi di mana-mana. Dan yang
lebih penting dari itu adalah orang bisa mengenal sosok Kiai Hasyim sama Kiai Dahlan. Bagaimana latar belakang beliau-beliau berdua, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana beratnya perjuangan, dan yang paling penting adalah apa yang kita bisa pelajari, apa yang bisa masyarakat tauladani dari kedua beliau tersebut. Nah, melalui film ini, kita bisa melihat saya sendiri pada waktu tanggal 2 tersebut sangat menarik. Artinya, sempat ngobrol sama Mas Andika, sama Mas Amin, bahwa ini pemasarannya seperti apa, apakah mau konvensional dengan cara bioskop biasa, atau mau hal yang lain yang model apa namanya pop-up teateris seperti itu. Nah, bagi saya semakin banyak orang melihat semakin baik. Jadi khususnya buat kalangan generasi mudanya ya, baik milenial atas atau milenial yang pemula, menurut saya harus didoktrin melalui film ini supaya mereka tahu bahwa sejarahnya penting, bahwa filosofinya penting, bahwa pandangan mereka, dan yang paling penting adalah betapa persamaan antara NU dan Muhammadiyah ini sangat luar biasa. Ini yang bagi saya garis merah yang tegas sekali, yang memang dibutuhkan oleh negara ini. Saya rasa itu. Jadi sebagai juriyah, kami melihatnya dari sisi itu, dan pasti akan sangat banyak manfaatnya bagi negara ini. Saya rasa itu. Iya, pasti Bang. Ini sejalan juga waktu itu ketika Pak Haidar launching di Jogja gitu. Dia mengatakan, ini ada NU. Dan saya yakin teman-teman Nahdlatul ada jalur Muhammadiyah gitu. Dan itulah yang menjadi impian bersama dari KSP, terus kemudian ke Bapak waktu itu, dan impian kita bersama gitu. Salah satu dengan Gus Pi atau teman-teman lain gimana tuh dari negara lain itu, masih Bang? Saya rasa sama ya. Setelah menonton, saya rasa sama. Semua curiosity-nya, keingintahuannya sangat tinggi. Tapi begitu menonton, ternyata nggak terlalu sulit untuk dicerna gitu. Karena saya rasa Mas Sigit, Mas Andika sudah melakukan hal yang sangat baik, membawa film yang sebenarnya berat menjadi lebih jauh lebih ringan, enak untuk ditonton. Dan yang paling susah adalah dengan biaya yang ya gitulah, tapi bisa menghasilkan output yang sangat luar biasa. Nah itu ya, kenapa saya bilang begitulah, karena saya terbiasa berhubungan dengan kawan-kawan yang budgetnya wow gitu kan. Sekarang kan juga menjadi wow. Nah jadi ya itu jadi itu kekuatannya. Nah, saya sendiri juga banyak dikontak oleh kawan-kawan baik dari TV Station, yang terakhir adalah TVRI malah mau minta ayo dong diputar di ini, kan kita jangkauannya lumayan baik menengah bawah. Saya rasa itu harus kita sikapi dengan baik, gimana caranya supaya sebanyak mungkin, karena ini adalah film ini adalah salah satu dari wasiat yang spesial dari ayah saya. Jadi sebelum beliau wafat, memang ini menjadi perhatian yang sangat serius, yang diperhatikan oleh beliau sampai tanggal briefing aja diminta oleh beliau sendiri gitu loh. Jadi ya, dan ternyata bukan tanpa sebab dipilih tanggal 2 supaya juriyah yang dari Jombang, yang dari Jakarta, yang dari mana-mana tuh kumpul untuk nonton. Jadi ternyata sebenarnya nonton ini hanya salah satu alasan, karena malamnya Bapak. Jadi akhirnya ya memang itu caranya aja, caranya Bapak untuk mengumpulkan orang supaya bisa takziah. Semuanya ada alasannya, semangat. Tapi tadi dibilang kan banyak karena doa itu kan, Mbak, masih Bang. Karena doanya itulah jadi semuanya dilancar gitu. Betul. Sekarang ini kita hadir pentingnya. Jadi melihat betapa luar biasanya effort dari teman-teman semua, baik dari kalangan produsernya maupun pemainnya. Dan saya mengapresiasi tinggi sekali. Sekarang kita coba ke Mas Amin nih, produser kita yang waktu itu diamanahin sama Abah untuk memimpin dari pihak Tebu Ireng